Hello happy people, selamat datang di One Stop Entertainment yang di sini. Kali ini kita akan bahas PC rakitan menggunakan Ryzen 5 5600 tanpa VGA discrete. Kita akan lakukan benchmark statis, tes performance 8 game termasuk Cyberpunk 2077. Apakah PC rakitan ini sanggup menjalankan game berat tersebut? Nanti kita coba lihat. Ini nanti kita juga akan menggunakan Windows 11 yang terbaru, paling update. Apakah benar format gaming Windows 11 itu jelek? Nanti coba kita lihat. Jadi rakitan ini sangat cocok untuk yang pengen rakit PC tapi masih nunggu harga VGA turun. Tapi dengan rakitan ini opsi untuk upgrade ke depannya sangat terbuka. Oke, cukup pembukaan, langsung saja kita mulai pembahasan PC rakitan kita pada kali ini. Pertama kita bahas komponen apa saja yang digunakan pada rakitan PC kita kali ini. Yang pertama tentu saja prosesor Ryzen 5 5600. Ini adalah prosesor Ryzen seri 5000 paling murah yang mempunyai integrated grafik yang resmi masuk ke Indonesia. Sebenarnya ada Ryzen 3 5300 tapi itu belum resmi masuk ke Indonesia. Prosesor Ryzen 5 5600 memiliki arsitektur 7 nanometer, 6 core, 12 thread, codename Cezanne, L3 cache itu 16 MB, base clock 3,9 GHz dengan boost clock up to 4,4 GHz. Mendukung PCIe Gen 3 dengan TDP di 65 Watt. Sebenarnya ini adalah prosesor sama dengan 5600X tapi diturunkan sedikit, tapi memiliki integrated grafik. Perbedaannya dengan 5600X itu L3 cache-nya, kalau 5600X itu 32 MB dengan boost clock bisa sampai 4,6 GHz dan memiliki PCIe Gen 4. Untuk integrated grafik di sini memakai AMD Radeon Graphics dengan 7 graphic core, 448 shader unit, GPU clock di 1900 MHz, di bus width 128 bit. Untuk memori ini ngikutin RAM yang kita gunakan,
Pada PC rakitan kali ini kita menggunakan RAM dengan speed 3200 MHz. Untuk GPU ini nantinya juga kita akan coba kita overclock ke 2200 MHz. Kita lihat bagaimana performa benchmark statis dan gamingnya nanti. Untuk harga pada saat dibeli, harga Ryzen 5 5600 ini sudah turun dibanding MSRP. MSRP-nya itu di harga 4.499.000 atau yang 4,5 juta. Tapi saat ini harga sudah turun bahkan di bawah 3 juta. Ini kita beli di harga 3.990.000, dan 4 juta kembali 10.000 ya. Dengan garansi resmi 3 tahun. Untuk motherboard di sini kita gunakan MSI B450 Pro M2 Max. Jadi untuk Ryzen seri 5000 itu bisa menggunakan yang chipset 400 atau di 500. Di sini kita gunakan yang seri 400, seri B450M. Sudah terdapat satu slot M.2 NVMe, support Gen 3x4. Terus juga memiliki 3 display output jika hanya memakai integrated grafik dengan konektor HDMI, DVI, dan SAP. Karena PC ini adalah rakitan pesanan yang nantinya akan digunakan untuk trading saham, jadi dia butuh 3 monitor. Makanya kita salah satu alasan mengapa memilih motherboard yang memiliki 3 display output. 450 ini support Ryzen 5000, tapi memang harus dilakukan update BIOS terlebih dahulu. Jadi kalau mau beli yang seri 4000, memang pastikan dulu memang sudah support Ryzen 5000. Beberapa merek motherboard itu sudah di-update BIOS dari pabrik, tapi beberapa juga yang produk-produk lama mungkin belum. Jadi perlu tanya pas beli. Kalau memang mau aman, bisa beli yang motherboard seri 5000, A520, B550, atau X570. Untuk motherboardnya sendiri itu kita beli di harga 1 juta, garansi resmi 3 tahun. Yang keempat, untuk RAM di sini yang seperti sudah saya singgung sebelumnya, ini kita gunakan RAM merek Samsung DDR4 dengan speed 3200 MHz, dual channel 2x8GB, jadi total 16 GB. RAM ini juga seri dual rank, atau total charges itu 2R×8. Jadi kalau motherboard ini hanya memiliki 2 slot, jadi kalau pengen merasakan dual channel dual rank itu bisa pakai RAM dual rank yang seperti ini. RAM dual rank itu bisa menurunkan latensi. Untuk RAM dengan kapasitas dan speed yang sama, itu bisa meningkatkan FPS untuk RAM dual rank hingga 5 hingga 10%. Tapi memang untuk RAM dual rank ini jadi kekurangan. RAM dual rank itu susah mencapai kestabilan pada speed yang tinggi, dan susah juga dilakukan OC. RAM ini pada saat dipasang sebelum diinstal Windows di BIOS itu terbaca speednya di 3200 CL22, tapi setelah diinstal Windows 11 itu hanya terbaca speed di 2666 CL22. Jadi ini kita lakukan OC, kita kembalikan ke 3200 dan timingnya kita perketat jadi CL16. Ini kita OC secara manual, walaupun sebenarnya di BIOS-nya MSI itu ada fitur namanya memory try it, tapi untuk speed 3200 di situ hanya ada CL14, dan setelah kita coba itu tidak jalan, hanya jalan di CL16. Jadi memang memory try it lebih cocok itu di tuning, yaitu lebih cocok memang untuk yang RAM yang common, yang RAM single rank. Untuk harganya ini 2 keping 872.000, garansi seumur hidup. Terus untuk PSU di sini saya gunakan
Cooler Master Watt 650 80 plus bronze, semi modular. Kebetulan ini adalah PSU yang ada di kantor saat ini. Tapi untuk saya sarankan sih minimal untuk rakitan seperti ini pakailah PSU di 600 watt. Jadi nantinya kalau mau nambah VGA sampai RX 6600 atau RX 6600 XT itu tidak masalah. Bahkan kalau mau pakai RTX 3060 itu asal bukan versi OC itu juga tidak masalah, karena memang minimum PSU yang dianjurkan itu hanya 550 watt. Tapi memang kalau menggunakan yang RTX 3060 yang yang versi OC itu saya tidak sarankan, karena biasanya butuhnya di minimal 650 watt untuk menentukan berapa watt yang diperlukan satu PC. Itu PSU yang dibutuhkan ada baiknya menggunakan PSU kalkulator. Hampir di semua produsen PSU itu menyediakan PSU kalkulator di websitenya. Itu bisa langsung dibuka di websitenya, coba di Google saja. Atau memang cara lain, buka website VGA yang akan kita pakai. Di situ biasanya akan disebutkan berapa minimum PSU yang direkomendasikan. Untuk Cooler Master 600 watt itu 80 plus harganya 650.000, garansi 3 tahun. Itu yang kita rekomendasikan. Untuk SSD di sini yang kita gunakan itu adalah SSD NVMe bukan SATA 512 GB, merek RX 7 M.2 NVMe Gen 3x4. Ini adalah SSD NVMe paling murah yang saya temukan di e-commerce. Nanti kita lihat bagaimana performanya. Itu harganya di 745.000, garansi 3 tahun. Terakhir untuk casing di sini kita gunakan Cooler Master Q300L, support motherboard MATX dan Mini ITX. Ukurannya 387 x 230 x 380 mm. Untuk CPU clearance itu di 159 mm. Jadi kalau mau memakai CPU fan tower, pastikan memang tingginya tidak lebih dari 159 mm. Sedangkan untuk VGA clearance itu di 360 mm. Kalau menggunakan VGA dual fan itu pasti masuk. Tapi kalau mau menggunakan VGA triple fan, pastikan memang panjangnya tidak lebih dari 360 mm atau 36 cm ya. Salah satu alasan kenapa kita pilih casing ini itu karena airflow-nya baik sekali. Depan, atas, ini sudah mesh semuanya, jadi airflow-nya cukup bagus. Dan juga sudah dilengkapi dengan dust filter magnetik, jadi gampang dibersihkan. Bawaan itu udah ada satu fan 1x12 cm di belakang, ini kita gunakan sebagai exhaust. Terus kita tambahkan 5 fan, 2 di atas, 2 di depan, dan 1 di bawah. Ini kita konfigurasi airflow positif, jadi lebih banyak udara masuk dibanding keluar. Jadi yang atas, depan, dan bawah itu semuanya udara masuk atau intake, dan keluarnya semua ke belakang. Konfigurasi seperti ini bagus, akan lebih dingin dibanding yang konfigurasi balance, dimana intake dan exhaustnya seimbang. Tapi memang kekurangannya itu akan menumpuk debu dengan cepat. Tapi karena casing ini sudah memiliki dust filter magnetik, jadi akan sangat gampang untuk dibersihkan. Untuk harganya ini di 635.000, garansi 2 tahun. Untuk fan tadi, fan di sini kita gunakan 2 fan dari MTech, itu harganya hanya 18.500, dan 3 fan merek Zalman itu harganya
satunya 25.000. Di sini memang sengaja tidak kita gunakan satupun RGB. Jadi bisa dilihat baik fan, motherboard, RAM semuanya no RGB. Untuk melakukan overclock kita masuk ke advanced mode, kita pilih tab OC, RAM frekuensi kita setting ke 3200, FCLK frekuensi kita setting ke 1600, new CLK kita samakan memori CLK, jadi nanti ini jalan di 1:1. Di RAM voltage kita setting di 1,35 volt. Oke, selanjutnya kita akan setting timing, memori timing. Di sini kita akan pakai CL16. Kita pakai 16, 38. Oke, selanjutnya kita akan setting RAM yang akan kita jadikan buffer memori. Ini kita setting di 3 GB untuk integrated graphic. Oke, selanjutnya ini kita akan lakukan overclock integrated graphic. Di sini kita akan tingkatkan dari 1900 menjadi 2200. Voltage-nya akan kita setting di 1,2 volt. Oke, kita setting juga SOC voltage-nya di 1,2 volt. Oke. Untuk benchmark, pertama kita mulai dulu dari benchmark sintetis. Pertama Crystal Smart read di sini 2462 MB per second dan write-nya di 1761 MB per second. Cukup kencang untuk SSD murah. Memang bukan paling kencang untuk yang SSD Gen 3, tapi sudah sangat jauh lebih kencang dibanding SSD SATA, apalagi hard disk. Untuk Cinebench R15 multicore di 1665, single core di 230, R20 multicore di 3953, single core di 535. Untuk 3D Mark Firestrike graphics core di 4363, sedangkan Timespy graphics core itu di 1349. Setelah dilakukan OC, kita lakukan OC di integrated graphic, Firestrike graphics score-nya itu di 4679 atau naik 7%, Timespy graphics score itu di 1455 atau naik 8%. Oke, selanjutnya performa gaming. Di sini kita sudah coba jalankan 8 game. Yang pertama Shadow of Tomb Raider. Pertama kita jalankan di lowest 720p, average-nya di 69, 1%-nya di 55. Kita coba di lowest 1080p, average-nya di 41, 1%-nya di 34, jadi masih sangat nyaman untuk dimainkan. Coba kita naikkan sedikit ke low. Kalau 7020p itu di average-nya 151 fps, 1%-nya di 38. Sedangkan low 1080p, average-nya 33, 1%-nya 26. Jadi di sini masih cukup nyaman dimainkan baik di 1080p atau kalau memang mau lebih nyaman di 720p juga bisa. Kedua, Death Stranding di low 1080p itu average-nya di 29, 1%-nya di 23. Agak kurang nyaman, coba kita turunkan di low 720p, average-nya 50, 1%-nya di 43. Jadi ini cukup nyaman bisa dimainkan untuk game seperti ini. eFootball PES 2021 untuk medium 1080p itu kita pakai average-nya di 45, 1%-nya di 41,
Kalau mau lebih nyaman lagi bisa di low 1080p itu 60 fps rata kanan, rata tidak pernah turun. Selanjutnya GTA 5 kita jalankan di medium 1080p itu average nya di 74 dan 1% nya di 53, jadi cukup nyaman untuk dimainkan. Kelima, Genshin Impact kita jalankan di high 1080p itu average nya di 29, 1% nya di 24. Coba kita turunkan di medium 1080p, average nya itu di 41, 1% low nya di 34. Kita coba turunkan lagi ke low 1080p, itu rata-ratanya di 56, 1% nya di 47. Dan settingan paling rendah di low 1080p itu average nya di 60 dan rata-rata 1% low nya di 55. Jadi Genshin Impact di sini jalan dengan sangat baik sekali. Game ke-6 ini MotoGP 2021 atau MotoGP 21. Untuk very high, ini settingan paling tingginya di 1080p itu average-nya di 30, 1%-nya di 26. Ini sebenarnya udah bisa cukup dimainkan, tapi kalau untuk lebih nyaman lagi mungkin bisa kita turunkan di high 1080, average-nya dapat ke 36, 1%-nya di 31. Kalau kita turunkan lagi ke medium itu average-nya 46, 1%-nya juga tetap 31. Low, kalau dicoba di low 1080p itu average-nya dapat di 51, 1%-nya juga tetap 31. Sepertinya memang 1% FPS ini lebih terkait di replay, jadi tidak meningkat 1% slow-nya. Game ke-7 The Witcher 3, ini yang versi Game of the Year. Untuk low 1080p itu dapat 27 fps, 1% low nya di 23, mungkin kurang nyaman. Kita turunkan ke low 720p itu average nya 52, 1% low nya 43, jadi ini cukup nyaman untuk dimainkan. Cyberpunk 2077 low 1080p kita dapatkan average 19 fps, 1% fps itu di 15 fps. Untuk low 720p kita dapatkan average di 34 dengan 1% low nya di 26 fps. Jadi ini untuk Cyberpunk di 720p low udah cukup nyaman untuk bisa kita mainkan. Untuk dua game terakhir ini, The Witcher dan Cyberpunk 2077, ini kita lakukan OC dan kita coba kembali gamenya. Setelah di OC, The Witcher 3 itu setting low 1080p, average kita dapatkan 30 fps, dengan 1% low itu di 27 fps. Jadi ada kenaikan sekitar 11% di average-nya. Untuk low 720p itu average-nya kita dapat di 57 fps dengan 1% low di 51 fps. Ini juga ada kenaikan sekitar 10% fps. Untuk di Cyberpunk setelah kita OC di low 1080p average-nya kita dapat di 22 fps dengan 1% low di 18 fps, masih tetap kurang nyaman kita mainkan. Walaupun ini ada kenaikan sekitar 15%. Sedangkan di low-nya setelah kita OC average kita dapat di 37 fps dengan 1% low di 27 fps, atau ada kenaikan 9% di average. Jadi udah cukup nyaman lah untuk kita mainkan. Kesimpulan, pertama untuk harga. Untuk harga seluruh rakitan yang telah kita jelaskan di awal tadi, ini harganya itu 7.992.000. Ya 8 juta kurang 8.000 lah ya, tapi kan masih 7 jutaan. Kesimpulannya, dengan PC tanpa VGA discrete, hanya mengandalkan VGA bawaan prosesor, ini performanya udah cukup baik, bahkan bisa memainkan game-game AAA seperti Cyberpunk, The Witcher, Shadow of Tomb Raider, itu bisa kita mainkan. Terus
untuk opsi upgrade PC ini ke depannya ini akan sangat baik. Jadi PC ini cocok untuk pengguna yang memang untuk stopgap menunggu harga VGA turun tapi tetap pengen rakit PC dan pengen bisa main game. Jadi PC ini akan sangat cocok digunakan, apalagi saat ini memang prosesor Ryzen 5 5600G itu harganya turun dari 4,5 juta menjadi bahkan di bawah 4 juta. Jadi ini adalah waktu yang tepat untuk merakit PC dengan menggunakan prosesor Ryzen 5 5600G. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Kalau memang ada pertanyaan, saran, sanggahan bisa langsung ke kolom komentar. Nanti kalau sempat akan saya coba jawab pertanyaan-pertanyaan. Atau kalau memang ada request atau yang mau ingin saya buatkan videonya untuk selanjutnya, juga bisa komen di video. Demikian, salam dari One Stop Entertainment. Ciao. Ya, lumayan. PC-nya bagus, keren.